Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai mass spektrometri. Ya, mass spektrometri. Nah, ini adalah salah satu instrumen analisis yang sangat sering kita gunakan dalam hal analisis kimia. Ya. Dari namanya, maka kita bisa memahami bahwa sebenarnya fungsi alat ini adalah untuk menentukan massa, ya. Dari namanya saja kita bisa memahami atau mengetahui bahwa alat ini diperuntukkan untuk menentukan massa. Apa itu massa? Ya, artinya berat jenis pada masing-masing senyawa. Karena sejatinya setiap senyawa itu memiliki massanya masing-masing yang menunjukkan karakteristik senyawa tersebut, ya, yang menunjukkan karakteristik daripada senyawa tersebut. Ya, dari mana kira-kira sumber massa itu? Ya, jadi massa itu bersumber dari susunan atom pada senyawa tersebut. Ya, kita sudah sepakati bersama sebelumnya bahwa eh, senyawa organik itu tersusun atas atom karbon dan hidrogen. Nah, jumlah atom karbon dan hidrogen pada suatu senyawa organik akan mempengaruhi massa suatu senyawa tersebut. Apalagi kalau di dalam eh, senyawa tersebut tidak hanya tersusun atas karbon dan hidrogen, maka semakin mempengaruhi massa daripada senyawa itu. Ya, oke. Kita lanjutkan bahwa untuk mengetahui karakteristik suatu senyawa, salah satu hal yang perlu untuk kita deteksi atau ketahui atau determinasi yaitu massanya. Dalam hal analisis instrumen, gabungan daripada mass spektrometri, kemudian liquid kromatografi, kemudian NMR, karbon NMR, dan proton NMR itu berkontribusi besar dalam proses penyusunan struktur molekul suatu senyawa. Ya, hari ini kita akan membahas tentang mass spectrometry. Mass spectrometry, the technique of MS, biasa juga kita singkat sebagai MS ya, only requires very small amount of sample. Jadi berbeda halnya dengan penggunaan instrumen spektrofotometri, di mana spektro lumayan menggunakan sampel ya dalam bentuk miligram, sedangkan MS ini cukup menggunakan jumlah sampel dalam satuan mikrogram atau bahkan menggunakan nanogram, ya, sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan sangat sedikit. Mikrogram dan nanogram itu kalau kita analogikan sama dengan sampel yang dilarutkan dalam sampel sejumlah kecil dalam satu OC ya, atau satu batang besi ya, sendok besi, kita ambil sedikit kemudian larutkan dalam metanol, kemudian setelah terlarut kita mengambil sampel itu dengan menggunakan penotol ya, pipa kapiler yang kecil yang biasa dipakai untuk menotol pada alat KLT ya, atau bahan KLT. Nah, sejumlah itu kira-kira satuannya dalam mikrogram atau nanogram. Sejumlah itu saja sudah mampu mendeteksi jumlah atau massa daripada atom-atom penyusun suatu senyawa. Ya, secara keseluruhan kita bisa hitung massanya dan juga secara parsial kita bisa menentukan fragmen apa yang terbentuk dari hasil analisis tersebut. Ya, poinnya adalah jumlah sampel yang digunakan sangat sedikit. For that reason, it is the preferred method to evaluate product structures in combinatorial chemistry, forensic laboratories,
and with complicated biological samples. Ya, karena jumlahnya sangat sedikit, sampel yang dibutuhkan sangat sedikit, maka ini sangat prefer, ya, sangat menguntungkan bagi para peneliti untuk menggunakan alat MS ini. Karena jumlah sedikit mampu mendeteksi keberadaan suatu senyawa. Combination of MS, ya, MS can be coupled to separation techniques such as gas chromatography and high pressure liquid chromatography to make a combination technique. Ya, we can say GCMS and LCMS. Bahkan sekarang berkembang metode yang lebih akurat dengan jumlah yang lebih sedikit sampelnya yang disebut dengan LCHRMS, Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometry. Ini adalah gabungan dua metode atau dua teknik, yaitu gabungan antara kromatografi dan MS. Ya, sehingga disebut sebagai gas chromatography mass spectrometry kalau dia adalah gabungan dari GC, ataukah liquid chromatography mass spectrometry. Jadi satu kali menganalisis menghasilkan dua data, yaitu data kromatogram dan data mass spektro. GC can separate components in relatively volatile mixture and HPLC can separate component in relatively less volatile mixture. Nah, kita akan masuk nanti di materi ini yaitu kromatografi ya di next presentation, maybe next week or 2 weeks later, GC and HPLC. Nah, kita masuk ke materi tentang peak of MS. Ya, seperti halnya dengan instrumen lain, data yang dihasilkan bisa berupa peak. Kalau dia adalah spektroskopi, bisa berupa peak. Peaknya kemudian bisa kita interpretasikan dalam bentuk analisis kualitatif. Ya, jadi MSI itu lebih dominan digunakan sebagai analisis kualitatif. Ya, beda dengan yang sebelum-sebelumnya, spektrofotometri UV visible bisa digunakan untuk kualitatif, tetapi lebih banyak ke kuantitatif. Begitu pula halnya dengan AAS, lebih banyak melakukan analisis kuantitatif. Kemudian infrared spektroskopi lebih banyak analisis kualitatif. Ya, MS pun demikian, lebih banyak kualitatif. Nah, kalau spektrofotometri UV visible dan AAS tadi lebih ke kuantitatif, menghitung kadar. The most abundant peak, biasa juga disebut sebagai the largest peak in the mass spectrum is called the best peak. Ya, peak dasar, peak basis. Yeah, it is a sign a value of 100% and all other detectable masses are indicated as a percent of the best peak. Jadi di dalam data mass spektro ada yang namanya peak yang paling besar atau paling dominan, kemudian diikuti oleh peak-peak yang lain ya dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan peak largest tadi, peak dominan tadi. Nanti kita lihat gambarnya seperti apa. Ya, beberapa mahasiswa bimbingan saya juga di S1 dan S2 sudah banyak menggunakan teknik ini dalam hal analisis suatu komponen kimia, baik yang berasal dari alam maupun dari hasil sintesis. The molecular weight peak is called the mass peak or molecular ion peak or parent peak. Jadi banyak namanya ya. Jadi massa yang dominan ya disebut sebagai mass peak atau molecular ion peak atau parent peak ya. And symbolized with an M. Jadi simbolnya adalah M besar. Since this peak is a radical cation, it often also as M plus or M plus titik. Ya, jadi biasa juga kita tuliskan dengan simbol M plus atau M plus ada titiknya. Ya, kalau saya pada ya umumnya menggunakan tulisan M plus untuk mengidentifikasi
massa pada suatu data MS. Bagaimana prinsipnya? Ya, prinsip dasar kerja spektroskopi massa itu berfungsi untuk menghasilkan berkas sinar kation dari zat. Itu yang pertama, menghasilkan berkas sinar kation. Ya, kalau berbicara masalah kation berarti sampel yang dimasukkan ke dalam alat MS yang berupa cairan tadi otomatis mengalami proses ionisasi. Berarti ada proses lagi di dalamnya, ya bisa dibantu oleh tenaga listrik, bisa juga dibantu oleh proses pemanasan. Ya tergantung dari alat MS yang digunakan. Pemanasannya bisa dari listrik atau bisa dari sumber lain. Ya, menghasilkan berkas sinar kation. Nah, berarti harus terionisasi sampel tersebut tadi yang kita siapkannya dalam bentuk larutan, kemudian ditotolkan tadi sedikit, diambil, ya, kemudian diubah dalam bentuk ion. Ion yang dimaksud adalah kation. Ya, menghasilkan berkas kation menjadi bentuk spektrum massa, mendeteksi dan mencatat nilai massa relatif yang biasa disebut sebagai M per set dan kelimpahan isotopnya dalam satuan persen atau intensitasnya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana proses instrumentasi sebuah alat MS, ya. Jadi ini adalah sampel yang vaporize, ya, diuapkan. Ya. Jadi sampel dalam bentuk cairan. Jadi mengapa sampel itu harus dilarutkan dalam pelarut organik yang mudah menguap? Makanya pada umumnya kita larutkan sampel itu pada metanol. Ya, metanol. Karena kenapa? Metanol ini sangat mudah menguap. Ketika kita injekkan pada alat MS, maka dia akan mengalami proses penguapan dan terbentuklah ion. Nah, sehingga di sini disebut ada proses ionisasi. Nah, setelah terbentuk ion, proses ionisasi di sini ada proses pemanasan di dalamnya, maka ada akselerasi dari ion-ion yang terbentuk. Nah, akselerasi ini akan digiring masuk ke dalam sebuah medan magnet, elektromagnet. Nah, kemudian diteruskan sedemikian rupa, ya, eh, sampai menuju ke detektor. Ya, detektor selalu ada. Jadi di beberapa instrumen yang sudah kita bahas sebelumnya selalu ada yang namanya detektor. Karena detektorlah yang kemudian mampu mendeteksi keberadaan ion-ion tersebut. Kemudian ada amplifier dan kemudian ada recorder dan keluar dalam bentuk spektrum. Ya, spektrum yang keluar merupakan, ya, gabungan antara kromatogram, kalau, ya, sorry, saya ulangi, kalau dia merupakan tandem antara kromatografi dan MS, maka data yang keluar berupa gabungan antara kromatogram dan spektrum massa. Tetapi kalau dia single, maka data yang keluar hanya berupa fragmentasi spektrum, ya, fragmentasi spektrum pada masing-masing sinyal yang muncul. Ini adalah penjelasan daripada tahapan-tahapan tadi. Yang pertama adalah proses ionisasi. Ya, jadi kalau kalian masih perhatikan tadi dari awal bahwa sampel itu selalu yang pertama dilarutkan. Nah, di sini pelarut yang sangat sering kita gunakan adalah pelarut metanol. Selain karena metanol itu mudah menguap, dia juga merupakan pelarut bisa dikategorikan semipolar karena mampu melarutkan senyawa-senyawa polar maupun yang non-polar, sehingga sangat lazim digunakan. Setelah dilarutkan, kemudian disuntikkan masuk ke dalam alat MS. Ada dua metode, ada yang menggunakan proses penyuntikan, ada yang menggunakan proses penotolan tadi. Ya, nah, itu nanti teknis di lapangan tergantung jenis alatnya. Atom diionisasi dengan mengambil satu atau lebih elektron dari atom tersebut supaya terbentuk ion positif. Ya. Kemudian, ini juga berlaku untuk unsur-unsur yang biasanya membentuk ion negatif.
contohnya klor, atau unsur yang tidak pernah membentuk ion sebagai contoh adalah argon. Ya, jadi sometimes juga di data MS itu tidak ditulis sebagai M+, tetapi bisa juga kita tuliskan sebagai M-, tergantung daripada unsur penyusun dari senyawa yang kita analisis. Spektrometer massa ini selalu bekerja hanya dengan ion positif. Ya, pada umumnya dia bekerja pada ion positif. Tetapi yang tadi saya sampaikan, terkadang sampel itu kita bisa analisis dengan menggunakan ion negatifnya. Tahap kedua, ion-ion tersebut dipercepat supaya semuanya mempunyai kinetika yang sama. Ion-ion positif yang ditolak dari ruang ionisasi tersebut akan melewati tiga celah, di mana celah terakhir itu bermuatan nol, celah yang berada di tengah mempunyai voltase menengah, dan selanjutnya semua ion tersebut dipercepat menjadi sinar yang sangat terfokus. Ya, intinya adalah proses ini adalah proses untuk menseleksi ion-ion yang melintasi elektromagnetik tadi, ya medan magnet tadi, untuk kemudian menuju ke proses pembelokan, ya ion molekuler atau ion pecahan dan ion radikal. Jadi proses ionisasi atom atau senyawa yang kita masukkan ke dalam alat itu akan membentuk beberapa ion. Ada yang disebut dengan ion molekuler, ion pecahan, dan ada ion radikal. Pecahan dipisahkan oleh pembelokan dalam medan magnet yang dapat berubah sesuai dengan massa dan muatan ion tersebut. Ya, medan magnet inilah yang kemudian mampu memisahkan ion-ion tersebut. Ya, besarnya pembelokan juga tergantung pada besar muatan positif ion itu. Dengan kata lain, semakin banyak elektron yang diambil pada tahap ini, semakin besar muatan ion tersebut. Nah, pembelokan terjadi akan semakin besar. Nah, yang keempat adalah tahapan pendeteksian. Sinar-sinar ion yang melintasi dalam medan tersebut tadi atau sampai ke daerah pendeteksian akan dideteksi secara elektrik. Ya, jadi di sini sudah bermainlah detektor yang secara otomatis akan mendeteksi ion yang melintas. Ketika sebuah ion menubruk kotak logam, maka ion tersebut akan dinetralisasi. Ya, jadi di dalam instrumentasi alat MS ada juga kotak logam di dalamnya yang berperan dalam menetralisasi ion itu oleh elektron yang pindah dari logam ke ion. Jadi logamnya lah yang berperan dalam proses netralisasi ion tersebut. Hal ini akan menimbulkan ruang antara elektron-elektron yang ada dalam logam tersebut dan elektron yang berada dalam kabel akan mengisi ruang itu. Aliran elektron di dalam kabel tersebut dideteksi sebagai arus listrik yang bisa diperkuat dan dicatat. Semakin banyak ion yang datang, semakin besar pula arus listrik yang timbul. Ya, seperti itu kira-kira teorinya ya. Nah, kita belajar instrumen tentu perlu juga memahami susunan instrumentasinya dan bagaimana teorinya. Ya, paling tidak kalau ada yang bertanya bagaimana prinsip kerja MS, ya secara sederhana Anda bisa jelaskan. Yang pertama bahwa sampel dilarutkan pada pelarut organik yang mudah menguap, kemudian dia diinjekkan pada alat, kemudian alat akan melakukan proses ionisasi sampel itu, kemudian sampel yang mengalami ionisasi akan melintasi medan magnet, kemudian di dalam medan magnet akan dibelokkan di mana di medan magnet itu akan membagi jenis-jenis ion yang terbentuk dari hasil ionisasi. Ya, ada ion pecahan, ada ion radikal, dan pada akhirnya ion-ion itu melintasi detektor untuk dideteksi berapa muatan masing-masing ion itu. Kemudian terdeteksilah dalam bentuk spektrum, tercatat dalam bentuk spektrum. Ini adalah contoh data spektra MS dari senyawa yang dianalisis. Ini adalah senyawa hasil sintesis ya. Gambar pertama adalah data spektrum lengkap dari 300 sampai 800 ya. Kemudian ternyata yang paling
eh, besar terdeteksi di wilayah berat molekul 682. Jadi ini adalah berat molekul M per Z ya, 682. Berarti ini adalah abundant ya, yang paling banyak, yang paling besar berat molekulnya. Bukan pecahan. Kalau yang di bawah sini ini sudah merupakan pecahan dari ini. Ya, pecahan-pecahan senyawanya. Jadi tadi kan senyawa dimasukkan ke dalam alat, kemudian dia mengalami proses ionisasi. Proses ionisasi kemudian terbentuklah ion-ion yang berbeda, ada ion induk, ada ion pecahan. Ion, ion pecahan itu disebut sebagai fragmen. Ya, ion induknya ini ya yang paling besar yang tidak terpecah. Ya, kenapa bisa kita kategorikan ini yang paling besar? Karena ini di antara massa yang terbentuk ini adalah massa yang paling besar, 682. Sisanya ini adalah pecahan daripada ini, pecahan daripada induknya. Ada 469, 450, 397, pecahan-pecahan semua, pecahan-pecahan ion. Ya, kalau kita bayangkan suatu struktur kimia yang memiliki rantai karbon yang panjang, maka dalam proses ionisasi rantai karbon itu terpecah-pecah. Kira-kira seperti itulah bayangannya. Ada yang tidak terpecah disebut sebagai parent ion, ada yang terpecah-pecah karena proses pemanasan tadi dan proses pembelokan pada medan magnet. Ya, tetapi sebenarnya pecahan ini berasal dari senyawa induk yang tidak terpecah. Artinya, sampel yang kita ukur pada alat MS tidak semua berada dalam keadaan utuh. Ya, sebagian ada dalam keadaan utuh, sebagiannya lagi ada dalam keadaan pecahan. Ya, kalau kita perbesar senyawa induk yang tidak terpecah ini yang dalam keadaan utuh ya seperti ini. 682,293. Kemudian ada yang pecah juga 683 dan 684. Jadi, dengan mengetahui senyawa yang paling besar massanya yang terbentuk pada alat MS, maka kita bisa mengira-ngira kira-kira bagaimana strukturnya senyawa tersebut. Cara perkiraannya kita ambil dari pecahan-pecahan yang terbentuk di belakangnya. Ya, ini kira-kira struktur molekulnya seperti apa, ini strukturnya apa, ini strukturnya apa. Kita bisa flashback. Ya, dari sini kita flashback ke belakang. Dalam spektrofotometer massa, reaksi pertama suatu molekul adalah ionisasi. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan di awal. Ya, ionisasi ya, kita biasa menyebutkan M+ karena sudah terbentuk ion, ion positif. Disebut ion massa molekul atau biasa disingkat dengan M per Z. Ya, peak paling kanan pada spektrum MS. Ya, jadi biasanya M+ itu adalah yang paling kanan terdeteksi ya, ini ya. Ini tadi yang paling kanan ya. Oh, itu adalah parent compound ya, senyawa utama yang tidak mengalami proses fragmentasi. Elektron yang paling mudah terlepas dalam molekul biasanya adalah elektron dalam orbital berenergi tinggi. Ya, itulah yang akan membentuk fragmen. Jika sebuah molekul mempunyai elektron N atau menyendiri, maka salah satunya akan dilepaskan. Jika tidak terdapat elektron N, maka akan dilepaskan sebuah elektron P. Jika tidak terdapat elektron P, barulah elektron pada orbital sigma yang terlepas. Jadi, dalam struktur molekul suatu senyawa itu kan terdiri dari beberapa elektron, ya. Elektron inilah yang akan mudah terlepas, mulai dari elektron N, kemudian jika tidak terdapat elektron tersebut, maka berpindah ke elektron P, kemudian ke orbital sigma. Kenapa bisa ini terjadi? Karena dalam proses penggunaan alat MS ada yang disebut dengan proses ionisasi. Terjadi pemanasan di situ. Proses ionisasi inilah yang menyebabkan terjadinya fragmentasi. Fragmentasi artinya proses pemecahan ion. Nah, seperti ini kira-kira contohnya ya. Dari struktur utama ya CH3OH ya, kemudian jika kita gunakan alat MS maka terjadilah fragmentasi.
CH3OH plus. Dan di sini ada elektron bebasnya. Ya, nah, itulah yang akan terdeteksi. Nah, untuk CH3OH ini karena dia sifatnya sangat sudah sederhana ya, maka yang M plusnya juga adalah CH3OH. Nah, beda dengan ini, CH3, CH rangkap 2, CH2, maka M plus yang terbentuk adalah CH3, CH, CH2. Nah, rangkapnya itulah yang kemudian terlepas. Ya, itu disebut sebagai elektron pi. Nah, kemudian CH3H, ya ini terdeteksinya juga sama CH3H karena dia memiliki elektron pada orbital sigma. Ya, kira-kira seperti ini gambaran proses pemecahan eh, elektron dari hasil ionisasi pada alat MS. Setelah ionisasi awal, ion molekul akan mengalami fragmentasi lanjutan, suatu proses di mana radikal bebas atau molekul netral kecil tersebut yang dilepaskan tadi, eh, sebuah ion molekul tidak pecah secara acak, melainkan cenderung membentuk fragmen-fragmen yang paling stabil. Jadi proses pemecahan eh, ya, jadi proses pemecahan ion yang biasa juga disebut sebagai proses fragmentasi itu sebenarnya yang pecah adalah atom atau molekul-molekul secara stabil. Ya, karena senyawa obat itu kan tersusun atas beberapa gugus fungsi ya, seperti yang kita bahas pada spektrofotometri IR. Satu obat itu bisa saja tersusun atas gugus fungsi aldehid, ada campurannya dengan keton, ada alkoholnya, ada aminnya. Nah, proses pecahnya gugus-gugus tersebut itu adalah proses pemecahan yang stabil sebenarnya. Mereka mencari model atau bentuk pemecahan yang stabil di antara gugus tersebut. Bisa jadi misalnya suatu senyawa tersusun atas gugus fungsi alkohol, kemudian ada aldehid, kemudian ada ester. Nah, jika mengalami proses ionisasi, maka senyawa itu yang harusnya dia utuh, tiga gugus fungsi terikat, ketika mengalami ionisasi, ada proses pemanasan, maka struktur senyawa obat itu akan pecah membentuk satu senyawa yang memiliki gugus fungsi aldehid, satu senyawa memiliki gugus fungsi alkohol, dan gugus fungsi lainnya. Masing-masing gugus fungsi itu juga akan terdeteksi pada alat MS. Masing-masingnya ada juga yang terdeteksi secara utuh. Ya, semoga kalian bisa memahami makna apa yang saya maksud. Nah, proses pemecahan itu disebut sebagai fragmentasi, sedangkan yang utuh disebut sebagai parent ion. Ya, ini contohnya lagi. Pro Dalam persamaan yang menunjukkan fragmentasi, biasanya fragmen radikal bebas tidak dituliskan karena tidak terdeteksi dalam spektrofotometer massa. Beberapa molekul kecil yang stabil, yang mudah terlepas dari ion molekul antara lain adalah H2O, CO2, CO, C2H4. Nah, ini adalah contoh proses fragmentasi dari CH3, CH2, CH2, CH2OH yang mana M per Z-nya adalah 74 ya. Kemudian dia mengalami proses ionisasi sehingga membentuk yang namanya CH3, CH2, CH, CH2 dan H2O ya. Karena tadi kita dari teori mengatakan beberapa molekul kecil yang stabil mudah terlepas dari ion molekul antara lain adalah H2O. Ya, jadi kalau struktur molekul dari alkohol, ini kan alkohol ya, um, metana tambah OH atau alkana tambah OH. Nah, ini adalah butana ya, satu, dua, tiga, empat. Berarti ini adalah butanol. Dari butanol ini mengalami proses ionisasi, maka dia akan membentuk H2O dulu. Kenapa? Karena H2O adalah bentuk yang stabil dari struktur ini.
H2O ditambah dengan yang lain. Ya, ditambah dengan butana. Ya. Nah, sehingga M per Z-nya adalah 56, M minusnya tadi adalah 18. Ya. Uh, M plusnya adalah 18, sehingga 56 ditambah 18 itu adalah 74. Jadi struktur senyawa ini terdeteksi pada alat mass spektrometri, di mana dia bisa terdeteksi secara utuh dan bisa juga dari gabungan fragmennya. Nah, ini tadi fragmennya H2O dan CH3, CH2, CH, CH2. Ini adalah fragmen. Masing-masing fragmen ini menunjukkan massa pada alat MS. Ini punya massanya sendiri, ini juga punya massanya, sehingga ketika dia digabungkan maka dia adalah 74 juga. Efek percabangan. Percabangan dalam suatu rantai hidrogen menghasilkan fragmentasi yang terjadi terutama pada cabang. Karena radikal ion sekunder dan karbokation sekunder lebih stabil daripada bentuk primer. Sebagai contoh, ion molekul metil propana menghasilkan terutama kation isopropil dan radikal metil. Ya, ini contohnya. Ya, isopropana, nah, molekul metil propana. Ini kan metil propana. Kenapa propana? Karena CH3, CH, CH3 ya. Metil propana menghasilkan terutama kation isopropil dan radikal metil. Jadi dia lebih senang membentuk ini ditambah ini. Ya. Jadi begitulah kira-kira. Dan struktur ini akan menghasilkan sebuah massa pada alat MS dalam bentuk angka. Massanya berapa? Ya, massanya adalah gabungan dari berapa massanya C, berapa massanya H ditambah dikali 3, tambah C lagi H satunya, tambah C lagi H dikali 3. Nah, massanya itulah yang terdeteksi sebagai M+. Sedangkan metil yang terbentuk yang merupakan pecahannya itu adalah radikal. Kenapa sih ada metil lagi di sini? Ya karena kan dia di sini harusnya metil propana. Jadi memang harus ada metil yang terlepas ya. Ini tidak terlepas, dia ini menjadi utuh. Yang terlepas menjadi radikal adalah CH3. Ini lagi satu, efek heteroatom. Fragmentasi ion molekul bisa terjadi pada posisi alfa terhadap heteroatom, terutama terjadi pada amina atau ether. Nah, ini contoh perubahannya. Proses pelepasan. CH3 di sini terlepas. Di sini juga bisa ada proses pelepasan, ya, sehingga terbentuklah fragmen. Nah, inilah disebut dengan fragmen. Fragmen ini juga adalah fragmen. Fragmen, fragmen. Ya, jadi ada beberapa model proses pecahannya. Ionisasi teknik. Nah, karena kita dari tadi berbicara mengenai masalah ionisasi, proses ionisasi ini kan intinya adalah menghasilkan ion dari sebuah molekul yang kita analisis. Proses ionisasi sangat menentukan, karena kalau tidak terbentuk ion, maka teknik MS ini tidak berhasil, karena yang dideteksi oleh alat MS adalah ionnya. Nah, teknik ionisasi itu ada beberapa jenis. Ya, ada yang disebut dengan gas phase method. Ya, yang paling sering kita gunakan adalah ya di sini ada contohnya electron impact, chemical ionization. Kalau yang sering saya gunakan di sini adalah metode electrospray. Ya, biasa disingkat dengan ESI, electrospray ionization. Ya, saya juga pernah menggunakan FAB, Fast Atom Bombardment. Jumlah sampel lebih sedikit lagi. FAB itu jumlah sampelnya lebih kecil dibandingkan metode spray, electrospray ionization. Biasanya jika sampel itu kadarnya sangat kecil dan tidak terdeteksi dengan model electrospray ionization, maka kita bisa menggunakan yang
lebih sensitif, yaitu fast atom bombardment. Ya, pengalaman saya seperti itu ya. Pernah mensintesis suatu senyawa dengan kadar atau rendamen yang sangat kecil dan kemudian senyawanya juga sangat sensitif, mudah terionisasi dan teroksidasi sehingga ketika saya menggunakan electrospray ionization senyawa itu tidak terdeteksi. Ya, saya jadinya pusing. Sudah mensintesis senyawa tersebut selama 6 bulan, lantas tidak terdeteksi. Artinya saya harus mengulang lagi 6 bulan. Bagaimana bisa selesai ini penelitian, ya? Oleh karena itu saya coba menggunakan model ionisasi yang lain yang disebut dengan Fast Atom Bombardment (FAB). Dan alhamdulillah pada akhirnya senyawa tersebut terdeteksi dengan menggunakan model ionisasi desorption method. Ya, biasa kita singkat dengan FAB. Dan banyak lagi jenis ionisasi ya, ada yang disebut dengan matrix assisted laser desorption ionization, biasa disingkat dengan MALDI. Ada juga atmospheric pressure chemical ionization, APCI. Oh, ini adalah contoh video yang menayangkan ya teknik spektroskopi massa. Mass spectrometry allows chemists to weigh atoms and molecules not directly on a balance, but by measuring how ions formed from them are accelerated and deflected by electric and sometimes magnetic fields. There are many types of mass spectrometer, but they all work on this basic principle. This instrument is called a magnetic sector instrument. Ya, ini adalah tempat pemasukan sampelnya tadi. Kemudian di sini ada proses ionisasi, ya. Kemudian ada medan listrik di sini. Kemudian dilanjutkan dengan medan magnet. Kemudian ada lagi medan listrik. Kemudian ada detektor. Jadi dia berputar memang ya, berputar menyusuri alat. Kemudian disinilah senyawa itu atau atom-atom itu terdeteksi. Nah, ini adalah gas ya. Kebetulan alat ini dihubungkan dengan alat mass spectrometry dan gas kromatografi sehingga sinyal yang muncul seperti ini. Ada yang disebut dengan parent ion. Ya, ini yang paling besar abundant, yang paling besar massanya. Ya, karena semakin bergeser ke kanan kan semakin besar massanya ya. Ini sekitar 150. Kemudian yang tadi massanya semakin kecil. Cara penyiapan sampelnya ini adalah teknik dengan cara memasukkan sampel ya. Banyak jenis model pemasukan sampel. Ini hanya salah satunya saja. Nah, ini sangat kecil ya. Kalau kita lihat ini hanya menggunakan pipa kapiler. Ya, sedikit sekali saja kita masukkan. Ya, kemudian dia masukkan ke dalam alat, diinjeksikan secara otomatis. Kemudian sampel itu akan mengalami proses sedemikian rupa. Ya, tadi ada proses ionisasinya di sini. Kemudian kita lihat. Nah, di situ ada proses ionisasi, kemudian eh, mengalami proses pemanasan. Ya, ionisasi yang terjadi dibantu dengan proses pemanasan. Ionization chamber where the positive ions are formed. These are formed when high-energy electrons strike the sample molecules. You can think of this as the electron beam knocking out an electron from the sample molecule. The sample fits here, and ions pass out through this slit. The heater itself is here.
The electrons are accelerating in this direction, and the ions stream in this direction through the slit. A positive ion beam passes between two charged curved plates, which deflect it in a curve so that it enters the area here, where an electromagnet produces a vertical magnetic field. This further deflects the beam in an arc of a circle. On emerging from the magnetic field, the beam is deflected again by another set of charged plates, which direct it into the detector. The amount of deflection by the magnetic field depends on the mass of the ion, strictly its mass-to-charge ratio, but the vast majority of ions have only a single charge. The deflection also depends on the strength of the field. Heavier ions will not be deflected sufficiently in the magnetic field to reach the detector. Lighter ions will be deflected too much. During a run, the magnetic field is gradually increased so that ions of successively greater mass enter the detector. The mass spectrum of limonene looks like this. Each vertical line, called a peak, represents a different ion, and its mass. Nah, ini adalah gambaran spektrum pada alat MS. Seperti inilah yang keluar ya. Ya. Satu di antaranya adalah abundant. Nah, ini yang senyawanya yang terdeteksi. Yang lain-lain ini adalah pecahan dari struktur ini. Ini pecahannya. Ini juga adalah pecahan. Ini juga adalah pecahan ion, pecahan ion. Jadi tadi saya jelaskan bahwa struktur ini ketika mengalami proses ionisasi maka dia mengalami pemecahan. Proses pecahnya struktur tersebut disebut sebagai fragmentasi. Dan pecahan-pecahan struktur ini terdeteksi oleh alat MS juga. Nah, kemudian ini adalah hasil printout yang kita bisa analisis. Nah, seperti tadi yang gambarannya. Nah, ini hanya bentuk printout-nya. Ya, ini adalah proses analisis sampel yang sudah dianalisis dengan menggunakan MS. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa alat MS itu juga bisa digabung dengan alat kromatografi. Ya, ini adalah salah satu contohnya gas kromatografi, mass spectrometry. Jadi di dalam alat langsung terhubung antara gas kromatografi ini adalah kolom daripada gas kromatografi. Data apa yang keluar? Ya, kalau kita berbicara masalah kromatografi, maka data yang keluar adalah kromatogram. Ini adalah gambaran kromatogram. Artinya, semakin banyak sinyal yang muncul di sini, maka menunjukkan semakin banyak senyawa di situ. Kayak atom-atom yang terbentuk, molekul-molekul tersebut akan mengalami ionisasi dan akan terdeteksi pada alat kromatogram. Dan masing-masing kromatogram tadi kita bisa analisis massanya. Nah, selanjutnya ini adalah instrumentasi saja, elektron impact. Kemudian ini kita lewatkan bahwa dalam proses analisis pada alat MS kita biasa menggunakan elektron impact dalam proses ionisasi. Ini penjelasan tadi ada chemical ionization, ada kelebihannya. Ini tadi kita sudah jelaskan juga FAB, phase atomic bombardment, ada kelebihan dan kelemahannya. Begitu pula dengan MALDI, desorption or ionization, ini juga punya kelebihan dan kelemahan. Ya, silakan nanti kalian bisa mencari referensi yang lebih detail berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan. Nah, ini model ionisasi yang paling sering saya gunakan juga, yaitu electrospray ionization.
Ya, punya banyak kelebihan dan tentu juga punya kelemahan, ya, dan sebagainya. Itu untuk materi kita berkaitan dengan alat MS. Saya ingin menunjukkan satu data yang merupakan hasil analisis MS. Ini adalah data hasil penelitian bersama tim peneliti. Ini adalah data gabungan antara mass spektrometri dan liquid chromatografi. Jadi hasil analisisnya menghasilkan kromatogram seperti ini. Kita bisa lihat ya, kromatogram seperti ini karena dia merupakan gabungan antara liquid chromatografi. Ini adalah liquid chromatografinya. Dan masing-masing sinyal ini kita bisa deteksi massanya berapa. Ya, sehingga masing-masing sinyal tadi terdeteksi senyawanya apa, kemudian eh, rumus molekulnya apa, kemudian luas areanya apa, massanya berapa. Nah, di sini juga ada massa ya, molecular weight. Ini adalah molecular weight. Data inilah yang keluar. Jadi masing-masing sinyal ini kita bisa deteksi molecular weight-nya berapa, kemudian kita bisa analisis nama senyawanya apa, kemudian molekular formulanya bagaimana. Ya. Nah, data yang lain dari data MS kita bisa melihat fragmentasi yang terbentuk pada senyawa ini. Ya. Jadi kita tidak langsung serta-merta mampu menyatakan bahwa hasil analisis menunjukkan adanya koridalin yang memiliki puncak yang paling tinggi, tetapi kita bisa menyatakan hal tersebut jika kita melihat fragmentasi yang terbentuk. Nah, ini adalah data fragmentasi dari hasil analisis MS. Ini adalah koridalin tadi yang pertama ya. Ini dikategorikan sebagai koridalin karena secara mass spektro dia menunjukkan massa 373,20877. Oh, ini adalah pecahan massa atom yang merupakan radikal. Nah, ini dia. Sorry, ini kita 370 sebenarnya ya, dia adalah 370 M plus H plus satunya ya 370 ya. Jadi sebenarnya koridalin ini terdeteksi dengan menggunakan alat MS dengan massa jenis 370 20029 dan yang lain-lain ini adalah fragmentasinya yang terbentuk. Nah, begitu pula dengan yang senyawa yang kedua, tetrametoksi dan senyawa lainnya ya. Di sini banyak sekali senyawa hasil analisis MS. Jadi yang di sebelah kanan ini adalah secara utuh 100 sampai 500 M per Z, kemudian dia diperbesar ya hanya mengambil di daerah 500 sampai 900. Ya, ini kita tidak ambil. Cukup kita mengambil di daerah 500-nya saja. Ada massa di wilayah 481 yang sangat identik dengan muatan atom pada senyawa ini. Ya, sehingga kita bisa yakin senyawa tersebut adalah senyawa ekdisteron. Begitu pula dengan yang lain-lain. Di sini masih banyak senyawa yang terdeteksi dari hasil analisis MS. Ini adalah hasil penelitian mahasiswa bimbingan saya di S1. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi MS ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa buka sesi diskusi.